Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menduplikasi sebuah objek. Membuat duplikat dari sebuah objek di dalam 3ds Max sangatlah mudah. Anda cukup memilih salah satu objek yang diinginkan, misalkan jangkar yang telah saya buat ini ya. Tapi ingat, posisi tools harus dalam keadaan select dan move. Setelah itu Anda boleh memilih sumbu X ataupun sumbu Y yang ingin Anda gerakkan ataupun bebas. Ya, tapi sebelum Anda mengklik, Anda tekan dulu kunci Shift pada keyboard. Tekan kunci Shift dan saya akan mencoba sumbu Y di sini, sumbu Y. Klik, tahan. Ya. Shift boleh diangkat, tapi mouse klik kiri masih ditahan ya. Lalu drag keluar sini. Lepas. Nah, Anda akan masuk ke dalam sebuah pilihan yang dinamakan clone option. Di sini ada pilihan objek copy, ya, Anda ingin mengkopinya. Ada pilihan instance, ada pilihan reference. Pilih copy berarti Anda mengcopy objek tersebut. Ya. Dan setiap perubahan yang terjadi di dalam master object, ya, objek masternya tidak akan berpengaruh pada objek yang telah di-copy. Tapi jika Anda memilih instant, maka perubahan apapun yang terjadi di dalam objek master akan berpengaruh pada objek yang tercopy, ya, atau yang dikopikan oleh Anda. Dan juga sama dengan reference, tapi dengan reference ini kita bisa lebih mengontrolnya. Ya. Untuk sementara saya akan memilih objek copy. Anda lihat di bagian bawah ada number of copy. Jadi Anda bisa bebas melakukan pengkopian seberapapun yang Anda inginkan. Ya. Dan secara otomatis setiap objek yang tercopy, misalkan ada 2 objek ya, maka objek nanti mempunyai nama jangkar 01 dan jangkar 02. Anda bisa rubah di sini namanya. Kalau saya klik OK, ingat saya membuat 2 copy, saya klik OK. Anda lihat, sekarang saya mempunyai 3 buah jangkar. Kalau saya pilih ya, ini adalah jangkar pertama, ini jangkar 01 dan jangkar 02. Ya, karena kita membuat suatu pemilihan dengan cara copy bukan instan, maka apapun yang saya rubah di dalam sini tidak akan berpengaruh kepada kopiannya. Sekarang akan coba lagi dengan yang lain, misalkan ini ya. Kerucut ini, saya akan copy, select dan move dipilih, tekan kunci shift, lalu saya drag ke atas ini misalkan. Lepas, saya akan coba instan, tapi hanya copy 1 aja ya, 1 buah copy. Klik OK. Selesai. Saya akan merubah besar dari objek ini, pasti akan berpengaruh kepada kopiannya. Kita akan masuk ke modeling nanti di sesi berikut, tapi saya akan sedikit memberitahu Anda bahwa dengan modify kita bisa merubah ukurannya. Misalkan width-nya saya rubah. Anda lihat ya, perubahan juga terjadi pada bagian pengkopiannya. Height-nya misalkan. Ya, sama terjadi juga pada pengkopiannya. Kalau saya milih yang di-copy, lalu saya rubah width-nya misalkan, juga akan mengikuti, masternya akan mengikuti perubahan yang kita lakukan. Inilah kalau kita menggunakan proses instance. Cara pengkopian atau cara duplikasi di dalam 3ds Max banyak berbagai macam pilihan. Misalkan tadi kita telah mencoba dengan memakai kunci shift. Kita akan mencoba lagi dengan memakai pilihan yang lain yang dinamakan mirror. Sebagai contoh saya akan hapus dulu ya beberapa pilihan. Nah, kembali lagi seperti semula. Saya akan mencoba lagi pada ini jangkar. Anda lihat di sini saya akan mencoba mirror. Mirror ini ada di pilihan paling kanan nih, ada di sini mirror selected object. Saya klik sekali. Lihat ya. Mirror screen coordinate, mirror axis. Ya, Anda bisa merubah aksisnya sebagai X, Y ataupun Z. Kalau saya pilih Y misalkan, Z misalkan, ya, lihat. Kalau Z, ya, dia akan turun. X, Y, Z. Mungkin akan saya perbesar dahulu ya di bagian perspektif supaya Anda akan lebih mudah melihatnya. Saya coba kembali mirror Z koordinat seperti ini. Kalau saya membuat copy,
berarti saya mempunyai dua buah tapi dengan koordinat yang berbeda. XY misalkan kayak apa? Ya, saya akan coba Z, klik OK. Nah, ini dia mirror. Ya, jadi kita bisa membuat seperti halnya pada sebuah kaca, tapi berbias ke arah mana yang kita inginkan, sumbu mana yang kita inginkan. Nah, ini proses dalam mirror. Kita lanjutkan ke proses berikut. Ini saya hapus dulu ya. Ada satu lagi proses penduplikasian pada sebuah 3ds Max, yaitu dengan nama array. Ya, array bisa Anda dapatkan di dalam menu tools, array. Ya, saya pilih dulu misalkan sphere ini. Saya masuk ke menu tools, lalu memilih array. Nah, ini Anda akan menemukan satu pilihan menu yang cukup banyak ya, tapi Anda nggak usah bingung. Cara gampangnya aja di sini, Anda lihat pada bagian type of object, kita akan melakukan proses apa? Copy, instant, atau reference. Kita akan mencoba instant dahulu misalkan. Di sini, array dimension, Anda melakukan berapa banyak pengkopiannya? 10, 12, 15 bisa Anda lakukan di sini. Misalkan saya akan coba 5 dahulu. Ya, 5 pengkopian. Tapi kalau Anda langsung klik tombol OK, semua pengkopian akan masuk ke dalam satu baris situ aja. Jadi Anda bisa merubahnya ke dalam koordinatnya X, Y, dan Z. Ya. X misalkan saya akan minta 15 poin ke arah X dan juga 15 poin ke arah Y. Yang terjadi adalah kalau saya klik tombol OK, lihat dia, wow, ini agak sedikit ini ya, mepet. Mungkin jangan 15 kali. Saya akan ulang, terus array mungkin sekitar 45 ya, 45. Ini juga 45. Sebanyak 5 buah. Klik OK. Lihat. Ke arah 45. Y dan X. Jadi agak sedikit menyamping, miring. Nah, tadi Anda ingat bahwa saya memakai instance. Jadi apapun yang saya lakukan, perubahan di dalam modify untuk objek tersebut, misalkan radiusnya, nah ini Anda lihat, semua akan mengikuti. Biarpun saya memilih salah satunya di tengah misalkan. Oke, demikianlah mengenai duplikasi. Anda akan banyak melakukan proses duplikasi pada sesi-sesi berikut. Jadi di sini saya perlihatkan kepada Anda cara-cara termudah dalam melakukan proses duplikasi pada sebuah objek.